Silakan Mas. Silakan. Ada yang lihat atau ini pencet saja ya. Oke, terus yang ini yang bawah. Oke, jadi terus komputernya dinyalain. Ini passwordnya. Oh, ya, nanti kan ada passwordnya. Nah, seperti ya. Itu sudah inisialisasi, kita sudah ini Mas ya, ya, 6, 5, 4, 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita tunggu sebentar ya. Oke, terus kita. Nah, ini berusaha langsung connecting. Ini lagi progres. Ya. Tungguin aja sampai sini selesai. Ini lagi proses komunikasi ya. Terus Pak, tadi kan kita matiin nyalain gas tuh. Itu kita perlu ngecek kalian di sana udah pas atau belum? Ngecek apanya? Yang gas yang kita atur tadi. Enggak usah ya Pak? Nggak usah, pokoknya kalau sudah buka aja, udah kesini aja. Jadi begitu selesai analisa, begitu sudah dimatikan, yang tadi dimatikan aja, ditutup aja kan gitu. Udah, besok pagi kalau pakai buka aja gitu. Jadi cuman buka tutup ya yang di sana ya. Berarti baiknya kita tuh punya cadangan tabung gas juga nggak sih Pak? Kembali ke ibu sih, kalau helium agak mahal bu. Tapi sebenarnya di settingnya kalau analisanya cuman untuk EPA itu malah pakainya hidrogen bu. Tapi itu jarang. Umumnya sampel di GC analisa itu pakainya helium. Karena harganya lipat-lipat bu. Bisa nggak tahu berapa ya? 8 kalinya atau berapa gitu. Hidrogen kan juga lebih ini ya Pak ya. Perawatannya kalau hidrogen perawatannya lebih. Sebenarnya selama ini aman sih bu. Cuman ya. memang kan notnya ya. Notnya berapa Kan banyak? gas yang mudah terbakar kan Iya. gitu. Nah memang harus di maintenance gitu. Biasanya kalau nanti ada AC short, ruang gas itu harus apa ya? Secara desain safety gitu. Kalau ibu mungkin nggak safety akan dapat teguran. Iya. Biasanya makan dikasih rumah-rumah, pintunya, terus kalau ada bocor ada ventilasinya kayak gitu. Terus nggak boleh panas. Kalau kayak gitu mungkin salah satu ini yang ventilasinya kurang, terus apa dinding di sininya tadi logam manaskan ya kayak gitu. Biasanya kan gitu. Paling nanti disuruh pindah gitu kalau ada. Oke sudah. Nah ini MS-nya belum vakum. Kan memang belum gini ya. Iya. Sekarang kita alat MS untuk jalan perlu vakum dulu paling enggak sekitar 2 jam. Jadi kita bisa injek lagi 2 jam lagi setelah ini. Oke. Nah, untuk cara membuat vakumnya ini kita klik sini. Ini kursor saya. Nah, ini terus evacuate. Jadi maksudnya mengevakuasi udaranya. Ya, kita di MS-nya. Ini kita jalankan. Nah, ini rekomendasi auto tune. Jadi kalau misalnya suatu lama, maka kita perlu auto tuning. Auto tuning itu untuk apa yang mengejar mengkondisikan dia apa hardware-nya di dalam. Terus itu. Nah, kita tungguin. Nah, ini selesai vakum kondisi yang baik itu adalah ini harus 100%. Nah, wattnya kelistrikan dari motornya itu harus di bawah 30. Tapi semakin rendah semakin bagus. Biasanya kalau Sion ini wattnya itu biasanya di angka kurang lebih 21-an lah. 21, 24, kadang bisa 19 kayak gitu. Jadi makin lama setelah makin jalan ini makin akan turun nanti. Tapi untuk proses awalnya lah dia akan naik sampai maksimal dulu. Ini kan naik ini.
Ya, berarti bisa di atas 30 Nah, dulu. setelah vakumnya dulu, ini sampai kurang lebih mungkin 160-170. Maksimalnya itu Pak. Ya, Wattnya. wattnya. Jadi listriknya dia ngejar terus gitu. Nanti kalau vakumnya udah mulai, dia akan menurunkan sendiri. Iya. Dia akan turun yang saya bilang di bawah 30 lah gitu ya. Cuman biasanya makin rendah makin bagus mas. Jadi vakumnya udah mulai rendah, dia makin enteng Iya. pompanya. Jadi listriknya makin ringan dia. Ini naik dulu nih, nanti akan sampai ke mungkin sekitar 160-170. Nah ini harus 100%. Untuk yang sebelah kanan itu Pak, ada temperatur. Nah ini nanti setting kaitannya ke operasional. Kalau yang ini setting untuk oleh mereka auto tuning. Jadi biar sampel yang lari dari kita injek dari kolom itu bisa benar-benar sampai ke sini. Nah dia butuh setting ini. Dia dikerjakan sendiri otomatis dia oleh alat. Jadi kita nggak perlu. Yang penting nanti pas tidak muncul error aja. Teman-teman seperti itu. Nah, ini suhu ini nanti yang akan menentukan pas dipakai. Nah, itu biasanya settingnya. Di setting ini adalah seperti ini. Jadi antara umumnya itu antara 200 sampai 300-an operatingnya. Suhunya. Untuk settingan suhunya itu nanti nggak usah diotak-atik gitu Pak. Yang ini enggak sebenarnya ngikutin kemarin buku saya mana ya yang apa 8270. yang dari Bali yang 8270 saya bisa. Jadi itu termasuk ya untuk dinyalakan awal, tapi untuk beberapa metode itu nah ini kenapa itu saya buat karena pilihannya adalah kita bisa transfer line itu antara 200 sampai 300 itu metode 8270 nya. Jadi kenapa ini saya setting 200 karena umumnya orang pakai ini di suhu antara ring 200 sampai 300. Nah terus yang source-nya sesuai ke spesifikasi magnet. Nah orang biasanya main gampangnya biar sinkron itu antara ion source sama itu disamain. Kalau ini kan nggak disebutin ini Bu. Iya. Oke. Tapi bagaimana berlaku secara umumnya normalnya gitu? Itu biasanya disamain. Makanya ini jadi saya samain. Yang dia setting sebenarnya sesuaikan adalah yang lain ininya doang kan? Iya. Nah itu saya Disamain. menggunakan normalnya aja. Nah ini calibration gasnya itu ini salah satunya ada OFM itu ada yang di off kan awal itu. Filamen itu ada dua, filamen satu, filamen dua itu nanti kaitannya ke setting itu ada di sini ini filamen. Terus ini 70 elektron volt itu nanti listrik yang dibangkitkan ke sini untuk membuat elektron untuk nembak sampel biar terbentuk fraksi masanya itu. Dia pakai listrik tadi. Nah ini jangan dirubah-rubah, ikutin default karena ini udah defaultnya yang yang terbaik dan sesuai umum lah gitu. Hampir semua GCMS menggunakan biasanya energi untuk elektron energinya adalah minus 70 elektron volt. Mau Shimatsu, mau Agilent, mau Xion, mau yang lain semua sama. Karena ini nanti kaitannya ke library-nya. Jadi ini nggak dirubah-rubah. Oke, sudah. Nah ini kita tunggu dulu sampai sini. Nah, walaupun ini sudah tercapai 100 sama tadi di bawah 30, tetap ditungguin karena kita di dalam sini itu kalau sudah kita masukin udara untuk kita matikan, jadi udara itu akan masuk ke situ. Nah, hidrogen, oksigen, H2O itu akan mengganggu dari sini. Dia pada waktu dia di vakum segini, dia akan disedot karena vakum. Nah itu nanti pada waktu alat ini, kita perlu tes gitu. Ada namanya ini air and water. Jadi maksudnya udara dan uap air di dalam itu seperti apa? Gitu. Nanti kita akan coba kerjakan hasilnya akan saya tunjukkan.
Nah, untuk memulai mengerjakan segala ini itu biasanya kita kurang lebih setelah 2 jam. Makin lama makin baik. Jadi MS itu salah satu sensitivitasnya bisa sempurna itu kalau kevakumannya udah bagus. Kalau enggak dia sampel yang ion-ion misalnya itu akan nabrak kayak hidrogen kayak gitu. Makanya dia akan sensitivitasnya rendah. Berarti artinya bagus itu ke hasil ujinya nanti ya? Iya, Pak? sensitivitas. Jadi kebaca signalnya tinggi kan gitu, Mbak. Setiap mau makai selalu cek gitu Pak berarti. Iya, paling nggak cek inverter itu. Cuman biasanya kalau kita alat tidak benar-benar kita buka kemarin bagus normalnya besok itu tetap bagus gitu, kecuali ada kerusakan gitu. Besok gitu. Jadi mau baca nanti ke depan, tapi secara umum biasanya orang lihat lagi. Pokoknya karena kalau ini apa kita buka segala macam ini ada bocoran kecil aja sudah bilang berantakan. Tapi kan teman-teman makainya nanti kan cuma buka gas, nah ini kan udah nggak diutak-atik lagi biasanya. Kalau begitu ngotak-atik lagi biasanya kayak kemarin kayak saya sehari saya mencoba memastikan kayak gitu sampai sempurna dapat nanti dari parameter ini water and check kayak gitu. Ini nanti saya nah contohnya hasilnya ini adalah kayak ini. Nah, ini contoh kemarin. Nah, ini langsung disimpan oleh dia. Kemarin saya tanggal 23 ya pas. Nah, ini contohnya hasil. Nah, ini yang akan dilihat. Ini akan ada apa spesifikasinya. Ini udah masuk atau belum? Ini hasilnya, ini normal alatnya. Nah, Iya. makin sesuai dengan ini. Nah ini kalau ini maksudnya makin kecil makin bagus. Iya. Kalau ini kemungkinan hasilnya bisa Iya. lebih Bahwa- kecil dari ini atau malah lebih besar dari ini. Kalau yang rasio ini makin kecil makin bagus kan gitu. Berarti yang tengah ini belum sesuai ya Pak? Mana? Ya Sesuai nanda ini kan yang Di ikut yang di atas. atas. Or kan ini, Bu. Kalau ternyata di antara itu Pak berarti... Jalanin aja, biarin aja terus. Oh enggak apa-apa. Kalau memang biasanya seperti itu. Kalau apalagi kayak barusan saya pindah kan itu kebuka itu kemasukan udara. Ininya biasanya kadang-kadang lama ataupun kelembabannya di sini tinggi gitu atau ada kebocoran gitu. Ini nggak capek-capek itu. Bisa beberapa hari nyarinya 2-3 hari mungkin. Gimana Pak caranya? Oh kalau sudah ya cuman itu dikencangin aja dia masang. Yang kemungkinan potensi bocor atau apa kan atau gasnya yang jelek kan gitu. Ya kita mengulang-ulang ngecek butter and check itu setelah kita misalnya bau apa tempat yang mungkin bocor kita kencengin kita. Tapi kalau sudah berhasil kayak sekarang gitu dan kita nggak ngotak-atik biasanya aman aja, besok sudah aman, besok sudah aman, besok sudah aman. Itu di awal kalau kita maintenance aja biasanya. Jadi bisa dibilang enggak tiap hari ya enggak Oh apa-apa kalau misalkan enggak, sudah. enggak harus tiap mau menggunakan. Biasanya sih cuma kalau mau memastikan ya Iya. lihat kan. Nah kalau yang atas yang titik hijau-hijau ini apa ya Pak? Oh ini sebenarnya Pembacaan sinyal dari- ininya pembacaannya. Ini itu tingginya dari 18 itu apa? H2O kan? Berat Oh, molekulnya. oh. Ya, kan M H2O kan 16. O kan 16. ML. H2O kan berarti 18. Nah, ini berarti uap air. H2O yang mana gitu. Oh, ini enggak ada. Nah, yang ini kan 28 apa? N2 kan? Nah, ini signalnya tuh setinggi ini. Angka ini enggak ada.
Terus apa? O2 kan 32 kan? Itu boleh. Jadi ini dibandingkan ini itu apa ini? Tingginya sinyalnya bisa ditarik ke sana, ini kan skala tingginya. Oh yang ini Pak, maaf. Ini tinggi maksimalnya ini 1,6. Jadi tingginya ini 1,67 kali 10 pangkat 8. Ini Pak. Apanya? Itu apa? Plus 10 sampai 15. Oh, ini anu aja, apa masa ini dari 10 sampai 50 berat molekulnya, masanya. Kan kalau apa di MS kan itu selalu bicara ini kan berat molekulnya kan. Nah ini berat molekulnya M per Z. Iya. Kalau ini setting detektornya aja udah. Oke, terus. Nah ini sudah, nah ini kan 100%, ini kan sudah dilakukan. Tapi dia biasanya udara segala macam belum. Memang rekomendasi secara umum orang itu ditunggunya sekitar 2 jam. Dan itu di-note oleh pabrikan itu. Tolong dinyalakan dulu, vakumkan kurang lebih 2 jam. Biasanya kalau dulu orang dari pabrikan lebih idealnya itu sampai ya udah biarin aja sampai 4 jam. Tapi kalau dipaksa-paksa biasanya ya 2 jam lah kan. Misal udah sesuai sebelum 2 jam ya pokoknya 2 jam gitu ya Pak. Iya, tetap 2 jam. 2 jam. Udah dibakukan aja kalau Ya. tapi ini itu makin lama makin vakum makin bagus. Oh. Jadi kalau misalnya gini, kita sedang preparasi 2 jam dulu, nggak perlu harus dicek, biarin aja, makin lama makin bagus kok. Gitu. Jadi begitu ini sudah selesai, itu bisa preparasi aja. Mau makainya 5 jam lagi nggak ada masalah gitu. Jadi jangan tipe 2 jam itu malah waktu yang apa ya minimal yang bisa kita mulai kerjakan lah gitu ya. Pak, tadi kalau sebelum matiin yang kita lihat yang sini yang mana Pak? 0. Mau matikan, nah kalau mau matikan begini, sebentar ini diklik ke sini, nah ini tinggal venting. Nanti sudah ikutin aja, oke. Nah biasanya kalau venting nanti akan ada misalnya, coba dulu. Nah ini akan ada perintah cool down dulu, karena kan mungkin ini setting ini suhunya kan tinggi nih. Iya. Nah untuk mulai venting itu kalau ininya sudah 100 derajat suhu ini. Jadi kalau belum makanya dia oke cool down dulu, berarti suhu ini diturunkan dulu gitu. Yang dilihat oleh dia adalah yang ini. Jadi pompanya itu masih akan jalan terus sebelum dia di 100. Nanti setelah 100 pompanya akan jalan tapi sambil menurunkan. Nah kalau ini tidak jadi dimatikan, saya tinggal di sini. Tapi kalau saya jadi mau mematikan kan saya bisa fan sekarang tanpa nunggu ini turun atau cool down dulu. Saya sarankan untuk cool down dulu, lebih aman. Udah cool down, itu tinggal kemana dulu lah sambil dia akan turun. Tanda dia udah kodenya tadi Pak sih. Ini nanti ininya kembali ke 0, buatnya juga akan 0 lagi. Baru bisa dimatikan. Iya. Jadi ini nanti akan jadi 0, hal ini juga akan jadi 0. Berarti kan lihat kan pas awal ininya kan 0 kan? Iya. Yang ini juga 0 kan? Pas belum saya nyalakan tadi.
normalnya itu kalau semua normal hijau ya, kalau merah biasanya ada masalah. Nah ini gasnya belum ada kayak ini. Oh ya, ini ada masalah. Total flow-nya ini enggak ada, coba apa kesana tutup, coba kita lihat dulu. Atau filter tadi itu Pak belum dikecilin Oh lagi, ya? iya, oke betul. Ini tadi kita misalnya. Iya betul. Tapi itu intinya kan saya tahu ya bahwa memang ini tidak ada sesuatu yang enggak. Betul Mas. Kalau misalkan memang ada sekecil apapun masalah pasti di sini ke detek. Iya, biasanya akan muncul pesan-pesan kan gitu. Nah, biasanya sering ngerasa. Betul Mas. Kalau kuning tandanya apa, Pak? Lagi berproses. Nah, udah hijau, ini jadi hilang kan? Merah-merah tadi. Ya, berarti merah itu warning ke kita. Ini ada masalah, ada trouble kan gitu. Oke, ya. Nah, ini termasuk suhunya belum tercapai karena saya nyetingnya cuma 25, aktualnya 35. Kenapa nggak bisa turun? Karena namanya di dalam kan juga ada mesin dan lain menyebabkan panas kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ini saya naikin biar ke sini gitu. Nanti kalau dia sudah sama akan hijau. Tanda ready dia. Tadi dia nggak mau naik karena ada masalah gas. Jadi untuk amannya biar kolomnya nggak rusak, nggak dipanasin dia. Ini tadi kan jadi kuning aja kan. Nah sekarang kan jadi nyaman. Jadi dia punya safety ya. Nah, jadi karena salah satu yang menyebabkan kolom itu rusak, dia dipanasin, tapi gasnya nggak dialirin. Sementara tadi kan ada error dari sisi suplai gas kan gitu. Makanya dia suhunya ovennya tiba-tiba dimatikan oleh dia. Sekarang dia jalan. Dan dikasihkan hijau. Hijau itu normal, ready. Suhunya 50 ya, Pak? Iya, setting. Nanti pas untuk analisa menyesuaikan metode. Ini kayak contoh ini, suhunya kan awalnya 40, ditahan 4 menit, naik sampai 420 dengan kenaikan 10 derajat. Itu nanti akan ada contohnya seperti ini. Nah jadi misalnya maksudnya awal itu ditahan itu, jadi ini 4 menit gitu, tapi ini 40. Kalau mau seperti ini ya, ini maksudnya kayak gini. Tapi saya sudah buatkan. Ini ada itu kan. Nah, yang ini sampai 320. Inisialnya apa? Ya ini inisialnya. Inisial temperaturnya kan 40. Nah ini rate kenaikannya ini 10. Nah yang ini kan nggak pakai cukup, yang kedua ini diatur di level.
berhenti nanti sampai peak terakhir, namanya peak benzopyrilene ini keluar, kita nganunya setelah. Jadi ini mau suruh eksperimen dulu berapa menit nanti untuk ditahannya di sini. Jadi dicoba dulu, biasanya kita panjangkan dulu gitu, misalnya berapa lah gitu, 50 menit dulu kan gitu misalnya. Lihat nanti gitu ya Pak. Nanti kalau sudah kita edit lagi. Iya. Tapi kalau udah selesai diedit, Oh, ini kita perlu save Bu, jadi besok tinggal manggil aja. Oke, nggak perlu di. Jadi metode ke depan sudah rutin, kita nggak bikin lagi. Iya. Ini Karena- cuma di awal ini kan belum jelas nih, karena kolom antara punya kita, punya customer lain, punya kan beda-beda Bu, keluarnya kan nggak bersama kan. Ya dia nggak karena ini kan metode regulasi. Jadi sementara instrumennya atau kolomnya, mereknya kan bisa berbeda. Ini contoh aja gitu. Ini cepatnya itu bisa. Cara simpannya yang mana Pak? Tinggal sudah di oke aja. Tadi ada di situ ya. Kemudian buat metode tidak di sini, adanya di software. Ini kan cuman penggantinya di sana aja. Saya cuma nunjukin. Nanti metodenya bukan di sini sebenarnya. Yang saya ini sudah saya buatkan. Ini saya buat. Nah, ini metode yang sudah saya buatkan. Saya push. Nah, metode yang saya buatkan ibu untuk 8.210 ini itu saya kasih nama ini EPA 8.210. Nah, settingnya adalah contohnya nih M per Z nya maksudnya saya ada di sini 35 sampai 500. Pak, ini Nah, kan. ini masih eksperimen karena kemarin kan belum berhasil ya. Ya. Lamanya waktu ini nanti akan kita edit setelah peak pertama, apa kita Terakhir. nyoba pertama atau kedua, setelah peak kita tahu gitu. Pak, ini kan misalkan ke depannya ternyata nanti ada analisa VOC gitu ya Pak ya. Berarti kan pakai 8260. Heeh. Nah, ini berarti metodenya gimana Pak? Oh, Belum bisa bulan bikin puasa. lagi metode yang lain untuk analisa alkohol, ini bikin metode yang lain. Nah, cara buat metodenya ini Ya, gimana? tinggal ini dibuka di sini, tinggal ini diisi aja Bu, yang di sini-sini. Oke. Nah, nanti misalnya bagian injektornya ini di suhunya berapa, kan nanti Pak Ibu kan punya rujukan tuh. Iya. Saya mau ngecek suhu injektornya berapa, masukin aja. Nah, parameternya ada di sini. Untuk buka namanya method editor. Nah, tinggal dipilih aja item mana yang Ibu mau atur. Nah, contohnya ini adalah kita mau ngatur suhu injektor di sini. Di sini. Ini bagian injektor. Terus nanti kalau bagian kolomnya gitu, ini seperti ini. Nanti yang ini tadi, ini sih yang sudah saya buatkan 4 menit, 320, 10 menit. Ini saya cuman, ini belum fix ya, karena belum berhasil jalan ya. Nanti mungkin setelah kita nyoba standar yang ini, kita coba, udah tahu keluar yang mana, kita udah firm, Pak, mau diberikan mana, ini kita rubah. Nanti tinggal nanti tinggal kalau mau langsung ditimpa dengan nyaman sama, tinggal diklik ke sini aja. Tapi kalau mau dipingin sampai nama yang lain ya save as. Jadi kita metode itu bisa buat dari new atau metode yang lama terus kita edit save as. Jadi kita bisa pilihan new, bisa buka, terus kita edit, sudah sesuai kita save as. Jadi namanya nggak menimpa kan gitu ya. Iya. Oke. Pak, tadi kan vakumnya itu kurang kenceng ya, jadi bermasalah. Terus Bapak tadi kan setting ini. Nah, apakah langsung bisa Oh, ke tadi depan? bukan vakum. Oh, filter. Iya, Filter filter. itu ada error tadi
untuk bagian sisinya kan tadi saya melihat ini ada merah dan ada petunjuk tiba-tiba ada pop up berita kan message kan gitu, terus saya ngecek kan gitu. Nah kurang lebih yang mana, terus saya masuk ke software untuk melihat di sini kan gitu, lihat sisinya. Nah ini bagian sisinya. Nah untuk mengontrol bisa merubah real itu kan saya perlu ke sini, masuk ke sini. Nah ke sini saya cek satu-satu tadi Mbak. Ini bagian injektornya, terus ini bagian tadi flow-nya tadi kan, tadi yang error kan ini kan merah kan. Nah saya jadi tahu oh ini merah, pasti ini masalah karena ini settingnya adalah EFC dan kaitannya dengan flow, maka gitu. Nah harus diingatkan oleh Mas ini tadi kan, saya lupa ngencengin yang tadi kan gitu. Tapi saya tahu bahwa oh ini itu flow gitu yang error gitu, makanya saya coba lihat kayak gitu. Setelah saya terus saya coba off-in, terus saya nyalakan lagi dengan cara ini on off ini seolah-olah sebenarnya. Oh ini ini on off-nya Pak? Iya seolah-olah begitu tadi anehnya. Makanya setelah saya matikan dulu, terus saya nyalakan ulang gitu kan. Jadi gasnya jadi ngalir normal kan gitu. Ini kan tadi 0,0 kan kalau nggak salah iya, ya, 0, hampir nggak ngalir lah kan gitu. Nah pressure-nya nggak tercapai. Nah sekarang kan ini udah tercapai semua sesuai ready. Jadi kalau misal kita ganti Pak, ganti filternya nih Pak, yang Kalau ganti kan pas mati Bu, bukan pas hidup. berarti nggak harus nge-setting apapun. Nggak perlu nge-setting apapun, kan itu dalam posisi mati. Tadi kan karena saya nunjukin dan saya kelupaan ngencengin lagi kan gitu. Nggak ada masalah ganti filter itu karena posisinya mati. Pak, program ini kan sebenarnya program yang ada di layar itu dipindah ke komputer. Jadi, Ya? bukan yang di komputer dipindah ke sana. Oh yang di komputer pindah ke sana. Jadi kita kalau setting dari sana bisa nggak? Bisa nanti saya gini, tapi ribet pasti. Kita cukup nyeting dari sini, namanya istilahnya download. Kalau dari sini ke sana upload gitu. Sama kita bisa nyeting ke sini, di-upload ke sini, tapi tetap yang paling fleksibel adalah ubah dari sini aja. Karena kita cuma main di keyboard. Iya. Dan kita kalau kedepannya pasti familiar gitu. Oh kita habis window ini masuk ke window berikutnya atau step berikutnya. Kita coba. Kalau di sana agak susah menekannya karena stepnya kan nggak bisa sefleksibel kita pakai mouse. Iya. Dan Windowsnya kan nggak bisa muncul berbarengan. Iya. Sekuensial. Habis ini harus ke sini kan. Cuma biasanya itu kayak lebih banyak kayak kami sebagai agen atau sebagai engineer, kadang saya nggak perlu nyalain komputer kan, saya mau maintenance sesuatu biasanya itu biasa. Karena ini kaitannya ke hardware yang ada di sini bener-bener kan gitu. Tapi itu untuk nyalakan sebagai operasional semua sudah bisa digantikan oleh sini. Jadi ibu kedepannya nggak perlu ngotak-atik ini tuh nggak perlu. Semuanya full pakai softwarenya di sini. Nah ini untuk contohnya mengontrol alat ya, munculin alat dulu. Oke, nah ini kalau membalik lagi ke tampilan yang home ini. Nah ini tampilan beberapa hal yang bisa dilihat. Contohnya untuk kaitan ke hardware, ini kita proses signal yang sedang berjalan atau apa itu windownya bisa ke sini. Biasanya kalau kita analisa itu lebih banyak ke sini. Nah, ini pada waktu alat jalan, ini sinyalnya sedang dipantau kalau pakai window ini. Dan ini nggak masalah itu mau pindah kemana tinggal klik aja, nggak mengganggu. Jadi sedang jalan pun itu boleh ke sini. Jadi tinggal kita mau nampilin apa sih kan gitu. Nah ini ada apa ya, difasilitasi lah untuk menampilkan. Nah ini bentuknya itu kromatogramnya. Jadi pik-pik yang ini contohnya ini kan kemarin kita coba nginjek ini. Nah ini itu isinya kloroform oleh Pak Abid, bukan saya. Terus yang ini kloroform tok, nggak ada apa-apa. Nah oleh Pak Abid ini diinjekkan, ambilin dari sini sedikit, cuman 0,2 diinjekkan ke sini. Cuman ini kan
ada menguap ya, kompresinya tinggi. Pada waktu diinjek batu rasanya berat, mungkin nggak masuk karena yang diinjek itu cuma 0,2 mikro. Kebayang nggak seberapa kecil teman-teman bisa lihat? Nah, mungkin nggak masuk, makanya peaknya ada atau terlalu kecil. Karena harapan kami sama Pak Habib itu selain ini pelarutnya, kloroformnya, ini akan keluar peak yang sebanyak 17 sesuai sertifikatnya. Ya kan kemarin calibration meet-nya ini kan ada 17 lah ya. Itu harusnya idealnya ini keluar 17 peak. Nah, kalau saya injek keluarnya bukan kloroform, metil klorid. Dan dilakukannya di metil klorid kan. Cuman kalau di ini tadi kloroform, makanya ini yang keluar kloroform. Nah, kemana dalanya nanti saya tunjukin karena ini kan udah kita bandingkan compare dengan library yang di dalam kan bahwa ini terdetek sebagai kloroform dan benar memang kita ngambilnya kan kloroform. Oke, nah ini siring untuk auto injektornya. Jadi suatu saat siringnya akan bengkok, bisa ininya, bisa juga ininya. Dan itu pasti akan kejadian. Karena ini lama-lama kan sebenarnya kan fatigue ya, capek, lelah dan rapuh lah gitu. Ini akan bengkok pasti. Jadi nanti jangan panik kalau saat ininya bengkok karena mungkin sudah saatnya kan udah berkali-kali dipakai injek, ininya bengkok gitu. Dan itu udah resiko penggunaan lifetime kan gitu. Jadi saya rasa harusnya manajemen juga tahu bahwa ini rusak-rusak sendiri bukan karena teman-teman yang sedang jalankan alat gitu. Nah, ini masih ada spare-nya 2, yang satu kepake di sana, yang satu ini, yang satu masih di sini. Dan ini sifatnya consumable ya Bu ya. Jadi ini suatu saat pasti akan bengkok, rusak tadi. Kalau istilahnya yang perlu diganti-ganti juga ya Pak ya. apa Bu? Istilahnya yang perlu penggantian Iya, rutin. ini lifetime. Ini ibarat mobil ya, ban lah. Iya. Maksudnya lifetime-nya ada. Kalau ban kan aus kan ya Mas ya. Iya. Kalau ini bengkok. Tapi gimana Pak ketika kita lagi proses lagi berjalan terus kita lihat bengkok, apakah itu kita Rusak pasti biasanya ada error. Oh, ada alatnya error ya? Iya, semua kan tadi saya bilang, semua kan ada error nanti. Nggak akan bisa jalan, mengganggu. Jadi biasanya pas kita injek terus ternyata bengkok gitu ya. Ini akan ada petunjuk mau diteruskan atau di cancel kan gitu. Nggak akan ada error. Biasanya pas ini problem nginjeknya nggak normal ya, data itu kita buang. Ya udah, biasanya kita biarin jalan karena mungkin banyak udah terlanjur masuk sedikit ya. Ya satu frame waktu analisa yang sampel bagus itu kita biarin biasanya. Jadi misalnya waktu analisa 30 menit gitu ya. Begitu pas kita gitu, ya udah kita 30 menit biarin aja dulu. Terus alatnya kita maintenance ganti ininya dulu ganti. Data yang tadi ya udah kita buang, kita abaikan. Ulang dari awal. Iya. Untuk satu yang injek terakhir tadi kan. Iya. Kalau untuk siring ini tipenya Pak? Apa Ini. harus tipe yang ini? Iya betul. Harus panjangnya segini. Nah, ini ada settingnya nanti 10 umumnya siring auto sensor itu memang 10 mikro. Itu sangat umum. Hampir semua defaultnya 10 mikro. Nah, secara metode injeknya itu rata-rata itu 1 mikro. Bisa setengah, bisa antara ini umumnya. Antara ini setengah ke situ. Nah, siring itu biasanya kalau biasa ada pilihannya bisa menggunakan 5 bisa 10 gitu. Ya mau gua aja sih, tapi yang jelas biasanya ada settingnya Pak. Kamu menggunakan setting berapa? Tapi secara umum siring itu jadi panjang ini defaultnya kalibrasinya itu pakai 10 mikro. Hampir semua brand setahu saya bawaannya. Tapi apakah bisa diganti siring ya? Sebenarnya bisa, cuman harus disesuaikan karena kedalaman panjang ini udah diatur oleh pabrik. Jadi kalau ibu nggak punya kepentingan yang maksudnya udah punya gambaran, jangan diganti. Ya udah ikutin aja yang siring apa
Jadi kalau mau beli lagi, sementara untuk analisa sekarang tuh itu sebenarnya juga nggak ada keluar, ya udah beli yang sama aja. Ya ini biasanya ini kebetulan di merek Vincent, tapi Siring itu kalau diputar kan mereknya yang dominan kan cuma dua, Hamilton sama SGE kan. Ya kan ibu kalau tahu Siring yang paling populer ya bisa pakai mereka. Nanti tanyakan aja kodenya yang sama. Mereka punya Siring yang sesuai dengan itu. Restec bisa jualan, cuman yang paling dominan Siring yang memang pembuat adalah Hamilton sama SGE. Hamilton itu buatan Amerika, SGE biasanya buatan Australia. Tapi Jepang juga punya. Kalau Jepang biasanya itu ya. Pak, berarti pas ini itu tergantung analisis kita juga ya? Kalau Iya. Pak Ya tergantung pabrikan sudah di settingnya. Karena kan kedalaman nari itu udah dikalibrasi.